Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sri Lestari dengan NIM 1709624067 akan membuat bagaimana cara menghitung uji homogenitas metode Fisher. Yang terhormat Ibu Ria Rahmanida SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Apa sih uji homogenitas? Uji homogenitas adalah pengujian mengenal mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih berasal dari populasi yang homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan dua atau lebih variannya. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak, serta menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi pada uji statistik parametrik benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antar kelompok, bukan sebagai akibat perbedaan dalam kelompok. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menghitung uji homogenitas Fisher. Yang pertama, membuat hipotesis, yang kedua, menentukan mean dan simpangan baku, yang ketiga, menentukan nilai F hitung, yang keempat, menentukan F tabel, dan yang kelima, membandingkan nilai F hitung dan F tabel serta membuat kesimpulan. Langsung saja kita ke contoh soal. Diketahui data hasil belajar statistika mahasiswa kelas A dan hasil belajar statistika mahasiswa di kelas B sebagai berikut. Nah, di sini adalah hasilnya dari kelas A maupun kelas B. Lalu, ujilah dengan alfa sama dengan 0,05, apakah hasil belajar statistika kedua kelas tersebut homogen atau tidak. Nah, yang sudah saya jelaskan untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu membuat hipotesis. Hipotesis yang pertama, H0 sama dengan nu1 sama dengan nu2, atau hasil belajar di kelas A dan di kelas B berasal dari populasi yang homogen. Lalu, hipotesis yang kedua, H1 sama dengan nu1 tidak sama dengan nu2, atau hasil belajar di kelas A dan di kelas B berasal dari populasi yang tidak homogen. Nah, di sini selanjutnya menentukan mean dan simpangan baku. Di sini sudah terdapat tabel yang dimana memiliki sampel 10 dari kelas A dan kelas B. Nah, di sini sebelum kita menghitung mean atau rata-rata dan simpangan baku, maka kita jumlahkan terlebih dahulu dari kelas A atau XA berapa dan kelas B atau XB berapa. Nah, di sini XA itu memiliki total atau jumlah 1254 dan XB memiliki jumlah 1248. Selanjutnya, kita menghitung mean. X bar A sama dengan jumlah XA dibagi NA. Nah, jumlah XA yaitu tadi 1254 dan NA adalah 10. NA dari mana? NA itu sampel. Jadi di kelas A dan kelas B memiliki sampel berjumlah 10. Nah, untuk X bar A membuahkan hasil 125,4 dan yang X bar B membuahkan hasil 124,8. Selanjutnya, kita menghitung simpangan baku. Simpangan baku A sama dengan jumlah dari XA min XA bar kuadrat dibagi N min 1. Nah, di sini kita ambil contoh dari sampel 1. XA min X bar A yaitu min 28,4. Dari mana? Dari rumus yang sudah tertera yaitu XA 97, X bar A 125,4. Jadi dikurang dari 97 dikurang 125,4 membuahkan hasil min 28,4. Lalu XA min X bar A kuadrat yaitu yang ini min 28,4 dikuadratkan lalu menghasilkan 806,56. Seterusnya seperti itu. Dan kelas B atau XB pun seperti itu cara menghitungnya. XB 96
dikurang 124,8 sama dengan min 28,8, lalu dikuadratkan membuahkan hasil 829,44. Lalu, simpangan baku dari A yaitu 858,71 dan simpangan baku B 789,51. Selanjutnya menentukan nilai F hitung, yaitu simpangan baku terbesar dibagi simpangan baku terkecil. Nah, sudah kita ketahui bahwa simpangan baku A lebih besar yaitu 858,71 dan simpangan baku B 789,51. Selanjutnya, S terbesar dibagi S terkecil sama dengan SA dibagi SB yaitu 858,71 dibagi 789,5 sama dengan 1,088. Maka nilai F hitung adalah 1,088. Selanjutnya, menentukan nilai F tabel. Nah, di sini sudah terdapat tabel. Lalu, bagaimana cara menghitungnya? Nah, F tabel untuk alfa sama dengan 0,05, yaitu F tabel sama dengan A, DK, sorry, A, DK A dibagi DKB. Nah, alfanya ini 0,05, lalu DK-nya ini NA min 1 dan NB min 1. Jadi 0,05, 10 min 1, 10 min 1. Kenapa 10 min 1? Karena N ini kan tadi sampel ya teman-teman. Jadi ditaruh di sini lalu dikurang 1. Nah, selanjutnya 0,05 sama dengan 9 per 9. 9 pembilang dan 9 penyebut. Lalu bagaimana caranya eh, kita bisa mendapatkan 3,18 untuk nilai F tabelnya? Nah, di sini pembilangnya 9 dan penyebutnya 9. Nah, yang ini untuk untuk tabel pembilang, lalu yang ini untuk penyebut. Nah, di pembilang itu terdapat mendapatkan hasil 9 di sini, lalu penyebutnya 9. Maka ketemu di 3,18. Nah, nilai dari F tabel yaitu 3,18. Selanjutnya, membandingkan nilai F hitung dan F tabel dan membuat kesimpulan. Jika nilai F hitung sama dengan lebih besar dari F tabel, maka kedua sampel berasal dari populasi yang tidak homogen. Sedangkan nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka kedua sampel berasal dari populasi yang homogen. Nah, sudah diketahui bahwa nilai F hitung adalah 1,088 dan nilai F tabel 3,18. F hitung lebih kecil dari F tabel karena F hitungnya 1,88 dan F tabel 3,18. Jadi F hitung lebih kecil dari F tabel yaitu 1,88 lebih kecil dari 3,18. Kesimpulannya, keduanya berasal dari populasi yang homogen. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.